benar ya Tuhan, ajaib setiap jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang hadir di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami umat-Mu yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, inilah bagian yang terbaik. Kami boleh mendengarkan Engkau berbicara. Engkau adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Biar pagi hari ini Engkau menguasai hati kami dan pikiran kami. Tolong hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Jadikan hamba-Mu hanya sebagai alat, lidah bibir hamba-Mu menjadi alat untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang tampil di depan ya Tuhan, mengurapi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara di rumah-rumah beri tepuk tangan juga. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu di tempat ini. Shalom. Yang di rumah-rumah shalom. Haleluya. Saya bersyukur ada semakin banyak jemaat yang bisa hadir secara onsite di tempat ini. Saya percaya kita sudah berdoa dan sering berdoa supaya kalau Tuhan mengizinkan, biarlah pandemi ini tidak melonjak lagi ya, tetapi turun dan turun ya. Jika kita bisa beribadah seperti semula. Saya percaya kalau ibadah onsite akan berbeda ya dengan yang online. Tapi saya percaya juga yang saudara masih di rumah, saudara pun diberkati oleh Tuhan. Saudara pun juga dilawat oleh Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan beberapa firman. Hari ini kita baca firmannya cukup banyak, saudara. Karena saya rindu gereja ini, umat Tuhan di tempat ini, bisa sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya logos, tapi jadi rema buat saudara yang di tempat ini, juga yang di rumah-rumah. Nah, saya sudah siapkan slide ya. Coba tolong. Hari ini saya ingin bagikan judul khotbahnya itu ibadah yang berkenan. Ya, saudara. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Audi ya. Saya banyak mengambil firman ini dari apa yang dikatakan oleh Musa, pengalaman Musa. Lagu tadi pun sebetulnya pengalaman Musa, saudara. Berjalan bersama Tuhan selama 80 tahun. Ya, 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di padang gurun mengembalakan domba, kambing domba mertuanya. 40 tahun dia membawa bangsa Israel keluar Mesir. Dan lagu tadi itu pengalaman dia. Ya, ajar kami menghitung hari-hari. Nah, coba slide yang pertama kita baca. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu sangat serius ya di dalam kita beribadah. Tolong slide selanjutnya. Maju satu. Iya, ya. Nah, firman ini Tuhan ulang sampai 6 kali. Jadi saudara nanti baca ini, perhatikan 6 kali ya, Tuhan mengatakan ini kepada Musa untuk dikatakan kepada Firaun. Kita lihat. Kita sama-sama baca di tempat ini saudara ya. Keluaran 7 ayat 16, 1, 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebelum tulah pertama, next slide. Sebelum tulah kedua, kita baca sama-sama. Keluaran 1, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Next slide. Ini sebelum tulah keempat.
Tuhan ngomong lagi. Kita baca sama-sama. Keluaran 8 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah mengatakan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar dari ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Next slide. Sebelum tulah kelima, kita baca sama-sama. Keluaran 1, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Next slide. Ketujuh, sebelum tulah ketujuh. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi. Dan yang terakhir, ke yang keenam, sebelum tulah ke-8, 1, 2, 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka. Nah, saudara coba lihat betapa seriusnya Tuhan untuk memanggil saudara dan saya di tempat ini dan yang di rumah-rumah. Untuk apa? Beribadah. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman, kita ingin naikkan pujian ini. Kita minta Tuhan, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Dengan iman katakan, di sini ada urapan baru. Sekali lagi kita katakan, urapan baru ya Tuhan. Urapan baru terjadi di rumah-rumah ya Tuhan. Di rumah-rumah Kau juga mengurapi umat-Mu. Hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Katakan yang di rumah dan di sini, katakan di sini ada. Yes, di sini ada urapan. Sekali lagi, kami percaya ada urapan Allah di tempat ini ya Tuhan. Di sini ada urapan baru. Saudara, kenapa Tuhan ingin umat Israel beribadah? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kitab Keluaran, maka di situ terjadi peperangan yang hebat. Bukan secara fisik. Mesir adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terkuat di dunia. Dia pernah jadi bangsa nomor 1 karena mensuplai makanan untuk seluruh dunia. Kenapa Tuhan perangi Mesir? Kalau Tuhan perangi Aram, Mesopotamia yang kecil-kecil, Mesir bilang, ya Tuhan Allah Israel cuman bisa perangin yang kecil-kecil. Dia gak berani lawan saya. Firaun begitu sombong. Tapi Tuhan bilang, aku hajar yang paling kuat. Aku hajar yang paling hebat. Ya, di situ Tuhan perang dengan dewa-dewa Mesir. Makanya ada 10 tulah. Tapi kita gak bahas itu. Nah, alasan kenapa Tuhan berperang. Next slide coba tolong. Ya. Kenapa Tuhan masih membiarkan Firaun hidup? Ya. Keluaran 7 ayat 5 dikatakan gini, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
apabila aku mengancungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, nggak ada yang bisa bawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena Mesir terlalu kuat. Secara geografis, Mesir dikelilingi padang gurun. Di bagian utara, laut. Ya, dulu nggak ada angkatan laut yang kuat. Nggak ada yang bisa serang. Mati duluan mereka. Barat, timur, selatan, semua padang gurun. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengeluarkan umatku dari Mesir tanpa peperangan senjata. Dan yang ayat 19 dikatakan, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Dia kalau mau bikin mati Firaun cuman begini. Tapi kenapa dibiarkan hidup? Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Kalau saudara membaca Alkitab di Perjanjian Lama, bangsa-bangsa ketika menghadapi bangsa Israel, mereka cuma ingat satu, itu Allah Israel yang telah membelah laut, yang telah memporak-porandakan Mesir. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Untuk hal itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Mujizat yang terjadi di tanah Mesir tidak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Kalau saudara pernah nonton film The Mummy, ya, itu ada yang namanya pikat keluar yang kayak kumbang. Banyak begitu. Itu terjadi sungguh-sungguh di Mesir. Tanah Mesir dipenuhi semua begituan. Keluar dari tanah. Itu bukan film loh, bener-bener tuh terjadi. Supaya dia bisa tarik umatnya keluar. Untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya bisa beribadah kepadanya. Ibadah adalah undangan Tuhan untuk kita datang bersekutu. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Next slide. Sebelum Musa, ibadah itu hanya sifatnya individu, ya, perorangan. Dikatakan setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Kita akan bahas kenapa hari ini kenapa ibadah Habel berkenan, kenapa ibadah Kain tidak. Ya. Jadi zaman dulu cuman hanya mempersembahkan pribadi lepas pribadi. Next slide. Tapi setelah ibadah, setelah mereka keluar dari Mesir, ini berbeda. Inilah pola ibadah hari ini yang kita lakukan pada hari ini. Keluaran 25 ayat 21 itu jadi ibadah korporat. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan hadir di dalam tutup pendamaian itu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Bertemu dengan Musa. Dan dari tutup pendamaian itu dan dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Tuhan bicara dengan Musa tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan. Jadi Tuhan memberikan perintahnya, ya, kepadamu untuk apa? Disampaikan kepada orang Israel. Itulah konsep gereja, saudara. Tuhan berbicara kepada gerejanya, kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya menyampaikan kepada umat Tuhan. Jadi kalau zaman dulu nggak ada hukum, nggak ada law hukum, nggak ada perintah Tuhan. Tuhan bisa ketemu pribadi lepas pribadi dengan umatnya. Tapi setelah keluar dari Mesir, mereka bersama-sama mendengarkan Musa berbicara, melihat Tuhan hadir dalam tiang awan, tiang api. Yesus pernah berkata begini, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada
di tengah-tengah mereka. Di sini Tuhan Yesus ada. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah-rumah juga katakan amin. Tuhan ada. Itu sesuai dengan ibadah pola setelah mereka keluar dari Mesir. Itu tujuannya Tuhan sampai 6 kali ngomong sama Musa. Katakan kepada Firaun, supaya umatku beribadah. Saudara, gereja online sebetulnya nggak ada salahnya. Bagus. Saya juga pada waktu pandemi, sebelum pandemi bahkan ya, saya tuh kepingin bikin gereja online saja, tanpa gereja fisik. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan mengubahkan pengertian ini. Ya. Gereja online bagus untuk menjangkau orang-orang di luar kota. Kalau saudara mungkin lagi pergi untuk urusan liburan, urusan pekerjaan ada di luar kota, yang saudara juga di rumah-rumah, yang mungkin nggak bisa hadir, kenalain satu hal, ya, nggak apa-apa. Ya. Tetapi, saudara, gereja online makin kemari yang saya khawatirkan, makin tidak disiplin dalam ibadah. Saudara yang di rumah-rumah, saya berharap saudara tunggu-tunggu serius beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu panggilan Tuhan, bukan bisa-bisanya saya. Saya kalau bisa ibadah online di rumah pakai celana pendek aja, atasnya pakai jas medasi nggak apa-apa. Bisa angkat kaki sambil minum kopi, offin kamera, enak. Tapi apakah itu ibadah? Tuhan begitu serius loh, manggil umatnya keluar, ngomong sama Firaun, biarkan umatku beribadah. Nah saudara, gereja online nggak salah, tapi saya berpikir, dan Tuhan mulai membuktikan bahwa gereja fisik seperti sekarang saudara yang di tempat ini, memang itu diperlukan. Supaya memang Tuhan bisa aja berbicara melalui internet. Benar, selama pandemi saya tahu Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Zaman dulu gereja itu atau bait Allah itu kelihatan. Kalau saudara lihat Musa, lihat Abraham, lihat Nuh, setiap kali Nuh mendapatkan sesuatu kayak misalnya keluar dari air bah, ya banjir udah surut, ya dia bisa hidup bersama keluarganya, dia dirikan mesbah, dia di situ mulai beribadah kepada Tuhan. Fisik kelihatan. Abraham, Yakub pernah punya mesbah di tanah Kanaan, tetapi kenapa dia harus balik ke tempat mesbah itu ada dan mempersembahkan korban? Dari jauh aja diangkat tangan. Maaf, misalnya kadang saudara-saudara kita yang dari Muslim, kiblatnya ke sono, ya angkat tangannya ke sono. Sama aja kan? Itu kira-kira ibadah online. Jadi memang ibadah online perlu ada, tetapi ibadah fisik juga memang sesuatu yang sangat natural, yang Tuhan juga mau, saudara. Kalau kita diizinkan, saudara berani datang ke gereja ini, saya tahu Tuhan yang ngundang saudara, bukan saya. Orang kita mau pasang IG sama aja kok. Nggak ada embel-embelnya. Ya. Tapi kalau saudara hadir di sini, saudara sedang memenuhi undangan Tuhan, bukan undangan saya. Ya. Jadi itu ibadah yang dikatakan. Next slide coba. Kita lihat. Setelah ini maju. Unsur ibadah. Ada pergi, tinggalkan, dan perjalanan. Lihat, kalau ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Tolong Firaun berikan izin untuk kami pergi 3 hari. Alkitab sangat sering mencatat angka 3, itu angka Tritunggal, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sering banget. Ya. Jadi Alkitab itu konsisten, firman Allah itu konsisten. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru konsisten. Nah, dikatakan kami harus pergi. Ibadah harus ada unsur pergi. Apa itu pergi?
Artinya meninggalkan kenyamanan. Waktu masa pandemi, banyak orang berkata, aduh jangan deh ke gereja, nanti ketularan. Nanti gimana? Tapi saya melihat, banyak juga gereja yang tetap ada walaupun cuma pemusiknya, ya, dan hamba Tuhannya berkhotbah, direkam. Berarti apa? Ada orang-orang yang mau pergi, yang mau berkorban. Kalau semua mau di rumah aja, gimana? Saudara bisa beribadah dengan baik. Ada orang yang datang, walaupun nggak ada jemaatnya, dia berkhotbah, direkam, saudara bisa menikmati khotbahnya. Ya, jadi ada unsur pergi, tinggalkan kenyamanan kita. Saudara yang di rumah, waktu ibadah kita 1,5 jam paling lama sekarang, atau 15 jam. Saudara, dalam waktu 1,5 jam, saya cuma minta berdoa supaya saudara sungguh-sungguh dan serius. Makanya saya nggak mau ibadah dengan YouTube. Buat saya. Karena gereja kita juga nggak terlalu besar, jadi cukup dengan Zoom. Berarti saya bisa menyapa yang di rumah, saya bisa lihat wajahnya, saya bisa lihat di sini. Ya. Jadi ada unsur meninggalkan, dan ada unsur perjalanan. Ya, 3 hari jauhnya, artinya kita melakukan perjalanan, melakukan ziarah. Ibadah itu, firman Tuhan berkata, disertai rasa cukup, akan menghasilkan keuntungan besar. Ya, saya percaya. Saudara lihat, ketika Tuhan panggil umatnya keluar ke padang gurun untuk beribadah. Padang gurun, saudara, catat baik-baik. Padang gurun itu di tempat di mana Israel dipanggil keluar, tidak ada satupun yang bisa hidup. Tidak ada satupun binatang yang bisa hidup. Bahkan di padang gurun ilah dewa pun nggak ada. Karena nggak ada yang bisa hidup. Tapi justru Tuhan panggil 2 juta orang umatnya beribadah di padang gurun. Tuhan bilang begini, coba kamu lihat, selama 40 tahun aku menyertai engkau di padang gurun. Adakah bajumu yang rusak? Adakah engkau kelaparan? Adakah kasutmu rusak? Enggak ada, saudara. Maka tadi menghitung hari-hari, itu Musa alami. 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, serius beribadah, maka saya percaya yang namanya providensia Tuhan atau pemeliharaan Tuhan, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Itu saudara, Tuhan buktikan dengan umatnya di Mesir. Di Wahyu Tuhan katakan, aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Ya, saya berdoa supaya saudara, jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang ingin beribadah, rindu untuk beribadah. Coba minta dia. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Kami tahu Engkau setia Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara boleh buktikan, kalau saudara sungguh-sungguh, saudara setia beribadah.
tadi yang kita nyanyikan, Tuhan akan buktikan dalam hidup saudara dan saya. Dia akan pelihara kita. Mungkin kita mengalami hal yang sulit. Tapi seperti Tuhan berkata di padang gurun, aku ingin melihat dan mencobai engkau. Apakah engkau setia kepada aku? Hanya dengan mana yang aku berikan tiap hari. Engkau setia enggak? Mungkin pas-pasan hari ini di tengah pandemi. Engkau setia enggak sama aku? Saya percaya selesai masa pandemi ini, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Akan semakin besar. Itu yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Nah, sekarang kita melihat ibadah yang berkenan tadi. Coba slide selanjutnya. Nah, ini salah satu, udah lewatin aja tadi kita udah ini. Oke. Nah, di sini tadi kita udah baca. Ya. Sekalian kita membongkar sedikit. Kenapa sebabnya? Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengendahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sering kita perdebatkan, kenapa persembahan Kain gak diterima? Kenapa Habel diterima? Ada yang bilang, iya Kain memberikan sebagian. Habel memberikan lemak-lemaknya. Gak boleh sebagai sebagian. Ada juga yang berkata, ya Kain tidak mempersembahkan darah. Habel mempersembahkan domba, darah. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu jawabannya? Saudara. Bukan. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat 4. Buka yang tadi, slide saya aja. Next slide. Jawabannya. Yang pertama, kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Karena Habel beriman dan Kain tidak beriman. Kita baca Ibrani 11 ayat 4 ya, sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia. Jadi, Habel persembahannya diterima karena dia beriman. Iman di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah iman kita. Tuhan tidak mau memanggil orang-orang yang tidak beriman untuk beribadah kepada Dia. Dia panggil orang-orang yang sudah percaya, beriman, supaya Dia bisa berbicara kepada saudara. Kalau saudara menyelidiki Alkitab, maka yang namanya pemeliharaan Allah, providensia Allah, hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman. Next slide. Nah sekarang kita lihat Kain. Ayo kita baca 1 Yohanes 3 ayat 12. 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, kalau bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan gini, janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Jadi, Kain tidak beriman. Habel beriman. Itu rahasia pertama kenapa persembahannya Habel diterima. Persembahan Kain tidak. Bukan soal darah. Karena Tuhan juga meminta tepung, ya, meminta gandum dipersembahkan. Bukan hanya kambing domba. Tapi karena iman. Next slide.
Kita baca sama-sama saudara. 2 ayat ini. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Selanjutnya Roma 14 ayat 3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan bacaan keras, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara membantu orang susah, menolong orang yang sengsara, mengobati orang sakit, saudara pikir itu pahala. Maaf ya, tanpa iman kepada Yesus, itu adalah dosa. Manusia 100% bejat di hadapan Allah. Gak ada yang bisa nebus. Makanya kita perlu Yesus Kristus Tuhan untuk menebus dosa kita. Segala sesuatu yang saudara lakukan tanpa iman kepada Yesus adalah dosa. Kalau di sini ada orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus, mari buka hati untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara tidak beriman kepada Yesus, saudara memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, maaf, nggak diterima sama Tuhan. Saya mungkin nggak tahu saudara beriman atau tidak. Tapi kalau saya tahu, mungkin hari ini saya berani mengatakan, kalau saudara belum percaya Yesus, nggak usah kasih perpuluhan. Nggak usah. Lebih baik percaya sama Yesus dulu. Karena segala sesuatu yang saudara lakukan dosa tanpa iman. Ya. Next slide. Tetapi kalau saudara bilang, kalau gitu ngapain saya berbuat baik? Saya jadi orang jahat aja. Nah, kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa juga. Bingung kan? Jadi artinya mau berbuat baik, dosa. Tidak berbuat baik, ya itu pasti dosa. Jadi artinya apa? Dosa itu tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Next slide. Ya. Jadi Efesus 2:8-9, kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang, intinya iman kepada Yesus. Itulah benih. Kalau saudara memberi karena saudara sudah beriman, itu ada upahnya. Ya. Saya sedikit menyinggung pemberian. Coba next slide. Next slide lagi. Nggak ada, nggak usah. Saya ingin kita melihat, coba tolong dibukakan di situ, Kisah Para Rasul yang ke-10 ayat 2. Tolong bukakan dari firman Tuhan. Kita lihat satu contoh. Kalau saudara beriman, maka persembahan saudara itu di hadapan Tuhan tuh harum. Bukan karena besar atau kecilnya, bukan. Tapi karena iman. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 2, bisa? Oke. Ya. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini bicara Cornelius, orang Roma yang percaya beriman kepada Yesus. Dan ia memberi banyak sedekah, banyak pemberian kepada orang Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Next slide-nya, ayat 11-nya. Ayat 3 ya, bukan 11, ayat 3-nya. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3, perhatikan ya, angka 3 lagi ya, kenapa nggak jam 2 aja. Jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat masuk ke rumahnya. Dan berkata, Cornelius, ayat 4.
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat ini, perhatiin baik-baik. "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau." Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara memberikan persembahan, persembahan saudara diingat oleh Tuhan. Tuhan tahu orang ini banyak memberi persembahan. Tapi kalau dia belum percaya, nggak ada gunanya. Ya, kalau nggak percaya tuh seperti kitab Yesaya bilang begini, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku." Tuhan nggak mau, saudara. Ya. Dulu saya nggak ngerti, ada gereja yang berani ngomong seperti ini. Saudara yang terkasih, ketika kantong kolekta dibagikan, bagi saudara yang datang ke tempat ini dan belum percaya kepada Yesus, tidak usah memberi. Wah, saya bilang gawat nih, pendeta berani amat. Tetapi ini kenyataan, saudara. Jadi persembahan kita akan jadi harum ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu hal yang paling penting, saudara. Ya, jadi hari ini saya sudah di sini. Jadi Habel diterima persembahannya bukan karena dia pakai kambing domba, dia kasih yang gemuk-gemuknya, lemak-lemak, bukan. Tapi karena dia beriman kepada Allah Bapa, pada Yahweh pada waktu itu, maka persembahannya diterima. Saudara, hari ini itulah esensi ibadah kita. Saudara datang ke tempat ini dengan iman percaya kepada Yesus. Tuhan berbicara melalui saya kepada saudara. Ya. Dan saudara akan diberikan hukum, perintah oleh Tuhan untuk dilakukan. Dan bagian Tuhan untuk saudara di rumah-rumah juga memelihara hidup saudara. Itu bagian Tuhan. Melewati kesulitan, Tuhan akan tetap menaruh tangannya seperti dia memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, tanpa makanan, tanpa air. Tuhan jaga dia, jaga mereka. Itulah providensi Allah, itulah penyediaan Allah. Ketika kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memberikan pemeliharaannya bagi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Tunggu tadi. Yes. Ini waktunya Tuhan, kau melawat gerejamu. Kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, kau melawat umat-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini waktunya Tuhan, ini waktunya Tuhan, kau melawat gereja-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, kau melawat umat-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Saudara angkat tangannya di rumah-rumah di sini. Katakan sekali lagi. Lawat gereja-Mu Tuhan, tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, kau melawat umat-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan yes, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Yes. Kami merindukan Engkau melawat umat-Mu.
di tempat ini, di rumah-rumah ya Tuhan. Saat kami beribadah, seperti Engkau hadir di tengah bangsa Israel dalam tutup pedamaian, Shekinah glory. Engkau berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Demikianlah hari-hari ini. Kalau kami diizinkan, kami boleh beribadah secara onsite. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat kami semua. Engkau juga hadir di rumah-rumah ya Tuhan, yang belum bisa onsite. Kami percaya Tuhan melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Engkau, karena itu adalah panggilan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong memimpin kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami lakukan. Bukan hanya logos, tetapi jadi rema di dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.